Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Setia Cahyanti selaku dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi chapter 2 dan chapter 3. Kami akan menjelaskan mengenai chapter 2 terlebih dahulu, yaitu mengenai The Evolution of Management Thinking, yang beranggotakan Nurmelia Putri, Maritza Sekar, Hasna Aulia Alfiah, dan saya sendiri Sintiawati. Materi chapter 2 akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Maritza Sekar. Kepada Maritza Sekar, saya persilahkan. Materi chapter 2, 2-1, hal production versus kemanusiaan produksi. 2-2, klasik perspektif. Ada manajemen ilmiah, organisasi birokrasi, prinsip administrasi, dan ilmu manajemen. 2-3, perspektif humanitik. 1, advokat awal. 2, gerakan hubungan kemanusiaan. 3, perspektif sumber daya manusia. Next. Hal produksi versus kemanusiaan produksi. Ditinjau historis tentang ide, teori, dan filosofi manajemen yang telah berkontribusi dalam menjadikan tempat kerja seperti sekarang ini. Jadi perspektif manajemen dari waktu ke waktu bisa dilihat di gambar di samping. Next. Kekuatan sejarah dalam manajemen berpikir. Yang pertama ada fokus hal produksi, yang kedua organisasi, yang ketiga fokus kemanusiaan. Jadi pengembangan, penguatan, dan pengadaan dilakukan oleh pembisnis. Next. Classical perspective. Jadi di sini semua sistemnya muncul menimbulkan tantangan waktu. Di perspektif ini terdiri dari 4 sebidang. Yang pertama manajemen ilmiah, yang memuat organisasi, yang kedua prinsip administratif, yang ketiga manajemen. Next. Manajemen ilmiah. Menekan ilmiah yang membuat organisasi, prinsip menekankan pekerjaan dan praktik yang ditentukan secara ilmiah. Karakteristiknya, 1, ada pendekatan umum yang terdiri dari mengembangkan metode standar, pekerja dipilih dengan kemampuan, pekerja terlatih dalam metode standar. 2, kontribusi. 1, kompensasi atas kinerja. 2, studi tugas dan pekerjaan yang cermat. 3, demonstrasikan seleksi dan pelatihan personel. Yang ketiga ada kritik. 1, tidak menghargai konteks sosial pekerjaan dan kebutuhan pekerja yang lebih tinggi. 2, tidak mengakui perbedaan antara individu. Yang ketiga, cenderung menganggap pekerja kurang informasi dan mengabaikan ide dan saran mereka. Next. Birokrasi organisasi. Di sini, rasionalitas dalam organisasi, seleksi dan pengembangan karyawan. Jadi, organisasinya bergantung pada peraturan dan catatan tertulis untuk berkesinambungan. Karakteristik birokrasi Weberian. Yang pertama, pembagian kerja wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, jabatan hierarki wewenang. Yang ketiga, manajer tunduk pada peraturan dan prosedur. Yang keempat, tindakan dan keputusan administrasi dicatat secara tertulis. Yang kelima, manajer terpisah dari kepemilikan organisasi. Next. Prinsip administratif. Jadi, pendekatan prinsip administratif adalah subbidang dari perspektif klasik yang berfokus di organisasi dari pekerja individu yang fungsinya perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan mengendalikan. Ilmu manajemen disebut juga perspektif kuantitatif menggunakan matematika, teknik statik, dan teknologi komputer. Perusahaan ini ada Walt Disney yang menggunakan ilmu manajemen. 3, subset ilmu manajemen. 1, riset operasi. 2, manajemen operasi. 3, teknologi informasi. Next. Perspektif humanitik. Menekankan pemahaman perilaku, kebutuhan, dan sikap manusia di tempat kerja. Gerakan relation manusia.
sebagai kunci peningkatan produktivitas. Di sini manajer harus memperlakukan pekerjaannya dengan baik. Perspektif sumber daya human. Perspektif sumber daya human adalah manusia bekerja untuk dirancang untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku diambil dari banyak gagasan dan praktik manajemen saat ini yang dapat ditelusuri ke ilmu perilaku. Dilanjutkan dengan rekan saya, Sintiawati. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai recent historical trends, yaitu mengenai system thinking. Pertama, system thinking itu adalah suatu kemampuan untuk melihat elemen-elemen berbeda dari suatu sistem atau situasi dan interaksi yang kompleks dan berubah-ubah di antara elemen-elemen tersebut. Yang kedua, sistem adalah sekumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, subsistem adalah bagian dari suatu sistem seperti organisasi yang bergantung satu sama lainnya. Perubahan pada suatu bagian sistem organisasi akan mempengaruhi bagian lainnya. Lalu ada sinergi, yang berarti keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Organisasi harus dikelola sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Atau dapat dikatakan sinergi dalam manajemen itu adalah suatu kinerja dalam perusahaan. Next. Dalam sistem thinking, seorang manajer yang memahami ketergantungan dan sinergi subsistem pasti enggan melakukan perubahan yang tidak menyadari dampak subsistem terhadap subsistem organisasi secara keseluruhan. Dapat dikatakan, kesuksesan setiap bagian tidak mencerminkan kesuksesan secara keseluruhan. Faktanya, terkadang mengubah satu bagian menjadi lebih baik justru membuat keseluruhan fungsi menjadi kurang efektif. Jadi, dalam sistem thinking ini, manajer mampu memahami dampak perubahan dan mampu mengelola perusahaannya dalam lingkungan yang kompleks. Next. Seperti contohnya perusahaan McDonald ini. McDonald ini sering menggagas menu baru seperti menu yang baru-baru ini, kayak burger balado, es krim kelapa, dan lain-lain. Karena menu baru ini, akhirnya banyak orang yang merasa penasaran sehingga jumlah pelanggan McDonald's meningkat. Jika dilihat dari banyaknya orang yang membeli, mungkin kita berpikir bahwa terobosan menu baru ini sukses karena banyak yang beli. Tapi ternyata dari banyaknya jumlah pembeli tersebut, karyawan di sana akan kewalahan sehingga terjadilah late service, atau karyawan menjadi tidak secepat saat sebelum ada menu baru dalam melayani pembeli. Jadi suatu perubahan itu tidak menjamin keseluruhan bagian dari perusahaan atau organisasi akan berjalan secara efektif. Next. Slide sebelumnya. Salah satu elemen dari sistem thinking ini adalah the circle of causality, yaitu istilah untuk menggambarkan bahwa setiap peristiwa atau kejadian dalam suatu sistem merupakan sebab dan akibat. Peristiwa-peristiwa tersebut terhubung dalam suatu lingkaran yang mana suatu peristiwa menyebabkan terjadinya peristiwa kedua, tetapi peristiwa kedua kemudian membuat peristiwa pertama terulang kembali. Bisa dilihat dari gambar ini, pertama ada melakukan decision to advertise, kemudian kita advertising budget, lanjut ke sales, dari sales ini kita mendapat profit, kemudian berada pada tahap stocking up, terus berulang sampai kita mendapat profit lagi. Jadi gerakannya adalah circle, karena kejadiannya terus berulang, dan kejadian satu menimbulkan akibat di kejadian berikutnya. Next. Selanjutnya ada contingency view. Respon manajer terhadap suatu situasi organisasi harus bergantung pada identifikasi kontingensi utama dalam situasi organisasi itu sendiri. Pandangan kontingensi memberitahu para manajer bahwa apa yang berhasil dalam satu situasi organisasi mungkin tidak akan berhasil di situasi lain. Manajer dapat mengidentifikasi kemungkinan penting yang membantu memandu keputusan mereka mengenai organisasi. Next.
Contoh kasusnya adalah struktur organisasi yang efektif untuk perusahaan online seperti layanan Twitter tidak akan berhasil untuk produsen mobil seperti Toyota, karena mereka mempunyai situasi organisasi yang berbeda. Cara mengembangkan perusahaan Twitter pasti akan berbeda dengan cara mengembangkan perusahaan mobil Toyota. Nah, ini yang disebut contingency view, yaitu mengidentifikasi kemungkinan penting yang membantu manajer memandu keputusan mengenai organisasi, karena setiap organisasi itu punya pandangan dan struktur manajemen yang berbeda. Boleh next? Innovative management thinking into the future. Semakin berkembang zaman, konsep-konsep inovatif terus bermunculan. Manajer yang bijak dapat memperhatikan masa lalu, namun tahu bahwa mereka dan organisasinya harus berubah seiring waktu. Manajer akan selalu mencari teknik dan pendekatan baru yang lebih mampu menjawab kebutuhan pelanggan dan tuntutan lingkungan. Pendekatan yang ada saat ini dikategorikan menjadi dua, yaitu dengan melihat tempat kerja yang digerakkan oleh teknologi atau technology driven workplace dan tempat kerja yang digerakkan oleh manusia atau people driven workplace. Boleh lanjut? Technology driven workplace itu adalah suatu perusahaan yang strategi inovasinya itu berpusat pada teknologi. Nah, pendekatan ini ada dua jenis, yaitu Big Data Analytics dan Supply Chain Management. Next. Kita bahas dulu yang Big Data Analytics. Nah, Big Data Analytics itu apa sih? Apa hubungannya sama perusahaan dan teknologi? Jadi, Big Data Analytics ini adalah sistem yang mengacu pada teknologi, keterampilan, dan proses untuk mencari dan memeriksa data secara besar-besaran dan kompleks. Big Data Analytics dapat memprediksi dan menyarankan apa yang mungkin diminati oleh pelanggan atau penggunanya. Contohnya, friend suggestion di Facebook, Instagram, atau TikTok. Pernah ngerasa nggak sih apa yang disaranin sama aplikasi sosmed kita itu sesuai sama keadaan kita di real life? Contohnya friend suggestion ini. Kok bisa perusahaan sosmed ini tahu kalau user ini tuh teman kita di real life? Kok bisa FYP TikTok kita sesuai sama suasana hati kita? Nah, inilah yang dinamakan Big Data Analytics. Dia memeriksa data kita berdasarkan data yang kita masukkan di aplikasi dan menganalisis aktivitas kita di aplikasi tersebut. Begitupun dengan LinkedIn yang menyarankan job dan karyawan yang relevan dengan keinginan kita, dan juga FedEx yang mengukur akurasi pelanggannya. Next. Oke. Melanjuti yang tadi, di sini ada top 10 tools untuk tahun 2014, tahun 2015. Manajemen tools di sini adalah software produk, pengaplikasian atau strategi yang dilakukan manajer atau suatu perusahaan untuk mengimprove operasi dan praktisi dalam perusahaannya. Setiap bisnis mendapat keuntungan menggunakan tools ini berdasarkan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Di urutan teratas tools yang langganan digunakan oleh perusahaan itu ada Customer Relationship Management, diikuti Employee Engagement Survey, Benchmarking, Strategic Planning, dan seterusnya hingga Total Quality Management. Jadi, perusahaan bisa memilih tools ini berdasarkan kebutuhan atau kesesuaian dari perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Next. Selanjutnya ada supply chain management, yaitu berarti mengelola urutan pemasok dan pembeli yang mencakup seluruh tahapan pemrosesan, mulai dari perolehan bahan mentah hingga pendistribusian barang jadi ke konsumen. Supply chain ini merupakan jaringan dari beberapa bisnis dan individu yang terhubung melalui aliran produk atau layanan. Bisa dilihat di gambar di sini, ada alurnya atau flow of the product. Pertama itu berada di supplier, kemudian dialihkan ke manufaktur, lalu didistribusikan ke retailers. Next. Selanjutnya adalah the people-driven workplace.
Pendekatan ini salah satunya adalah lingkungan kerja tanpa bos. Nah, kenapa bisa sih tanpa bos? Jadi dalam hal ini, manajer itu tidak memerintah atau memberitahu pekerjaan pada karyawannya, tapi karyawannya sendiri yang berinisiasi mengerjakan proyek atau bergabung dengan proyek yang sudah ada. Boleh next? Contoh dari The Bossless Workplace ini ada perusahaan Morningstar yang didirikan oleh Chris Roper. Morningstar ini mempunyai 400 atau lebih karyawan dengan total pendapatannya lebih dari 700 US dollar per tahun. Morningstar ini menggunakan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada yang punya bos. Karyawan menegosiasikan tanggung jawab dengan rekan-rekan mereka. Setiap orang dapat membelanjakan uang perusahaan dan tidak ada judul atau promosi. Kompensasi diputuskan oleh rekan-rekan secara bersama. Next. Setelah itu ada keuntungan dari The Bossless Workplace ini. Yang pertama, peningkatan fleksibilitas. Inisiatif dan komitmen karyawan yang lebih besar. Jadi karena nggak ada bos, karyawan tuh bisa lebih nyaman berinisiasi dalam suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan jadi lebih baik dan cepat. Namun, lingkungan kerja tanpa bos juga menghadirkan tantangan baru, seperti uang harus diinvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi karyawannya, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dalam sistem tanpa bos ini. Next. Selanjutnya adalah using engagement to manage millennials. Keterlibatan karyawan ini berarti bagaimana seorang manajer bisa melibatkan setiap karyawan atau orang yang berada dalam perusahaan itu tidak hanya bekerja, tapi terlibat secara emosional dan merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Selain itu, mereka juga bisa merasa antusias demi mencapai tujuan perusahaan dan memiliki komitmen terhadap misi perusahaan. Untuk melibatkan karyawan, manajer harus bisa menyatukan setiap orang dengan tujuan menarik yang bisa mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Dan the historical struggle is social business the answer. Salah satu jawaban terkini atas sejarah kesulitan dalam manajemen untuk menyeimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan kemanusiaan dalam produksi adalah bisnis sosial. Media sosial juga dapat meningkatkan aspek kemanusiaan dalam organisasi dengan memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Sebagai tambahan, teknologi sosial media digunakan oleh para perusahaan untuk membangun hubungan yang saling mempercayai dengan customers. Beberapa perusahaan telah membuat comment centers pada sosial media untuk memantau apa hal-hal yang dikatakan oleh khalayak ramai tentang perusahaan tersebut di platform sosial media. Contohnya, Mike Ross meninggalkan perusahaan General Motors di Australia dan beralih ke Amerika Utara tepat setelah perusahaan tersebut bangkrut pada tahun 2009 dan memiliki plan waktu itu untuk mengeliminasi lebih dari 2.000 dealer dari Amerika. Dan Ross juga memilih untuk berkomunikasi dengan jaringan dealer ini melalui konsep yang dibuat sendiri dengan nama Get to Know You dalam Facebook. Dalam strategi ini, membantu membangun kepercayaan kembali dan kredibilitas karena Ross membuat dirinya sendiri accessible dan bersedia untuk dilibatkan orang lain secara autentik. Next. Sekian penjelasan mengenai chapter 2 yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman selanjutnya di chapter 3. Baik, pada chapter 3 ini akan dilanjutkan oleh saya, Asnaulia Alfia, dan juga Nurmila Putri. Pada chapter 3 ini akan membahas tentang the environment and corporate culture.
External environment. Lingkungan eksternal adalah aspek-aspek yang ada di luar suatu organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi sebuah organisasi. Karena sebuah organisasi tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada aspek dari luar untuk membantu mengembangkan suatu organisasi. Lingkungan luar organisasi ini meliputi dari customer, competitors, research, teknologi, dan juga kondisi ekonomi sangat mempengaruhi sebuah organisasi. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan tugas ini adalah lapisan lingkungan yang paling dekat dengan organisasi, yang pengaruhnya terasa langsung oleh sebuah organisasi. Lingkungan tugas ini meliputi dari konsumen, pesaing, pemasok, dan juga pasar tenaga kerja. Lalu, pengaruh seorang konsumen terhadap sebuah organisasi adalah sebagai penikmat atau pembayar dari output organisasi. Dan konsumen sangat penting sebab mereka menentukan hasil keberhasilan sebuah organisasi. Lalu, pengaruh dari competitors atau pesaing yaitu terhadap organisasi sebagai pemacu untuk berinovasi, memahami pasar, juga meningkatkan pelayanan. Yang ketiga, ada pengaruh dari pasar tenaga kerja atau labor market. Nah, pengaruh dari pasar tenaga kerja ini yaitu pasar tenaga kerja ini menyediakan tenaga kerja. Kualitas produksi perusahaan ditentukan oleh kualitas tenaga kerja. Lalu ada peran dari suppliers. Peran dari suppliers terhadap lingkungan organisasi adalah sebagai siklus hidup produk, yang artinya berperan dalam membentuk produk hingga masuk ke pasaran. Lalu bagi bagian kedua yaitu ada lingkungan umum atau general environment. General environment atau lingkungan umum adalah lapisan luar yang pengaruhnya tidak langsung terasa oleh organisasi dan manajemen. Di dalamnya terdapat dimensi internasional, dimensi ekonomi, sosial kultur, teknologi, dan juga dimensi natural. Yang pertama ada dimensi internasional. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang berasal dari negara lain. Namun, peristiwa tersebut mempengaruhi suatu negara ataupun negara lainnya, seperti tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Contohnya, perusahaan Apple dari USA harus bersaing dengan perusahaan Samsung dari Korea dalam sektor smartphone atau teknologi. Lalu yang kedua ada dimensi teknologi. Teknologi ini berfungsi untuk saat operasional seperti mesin yang digunakan dari tahun ke tahun semakin canggih, hingga dalam konteks perusahaan barang, maka produk yang diperjualbelikan semakin meluas, dan beban biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar upah karyawan semakin sedikit. Yang ketiga ada dimensi sosial kultur. Dimensi ini meliputi beberapa hal seperti karakteristik demografi atau kependudukan, adat istiadat, norma, dan nilai-nilai dari suatu populasi di mana organisasi tersebut beroperasi. Contohnya seperti, jika ada yang mau membuat brand fashion, maka orang tersebut harus tahu bagaimana gaya hidup masyarakat tersebut, daya belinya, dan juga style atau selera pasar di mereka. Lalu yang keempat ada dimensi ekonomi. Dimensi ini meliputi dari daya beli konsumen, inflasi, nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, terus angka pengangguran dan juga suku bunga. Kini organisasi berjalan dalam lingkungan global, jadi tidak hanya berada di lingkungannya sendiri, namun melihat bagaimana kondisi global terjadi. Lalu yang kelima ada dimensi legal politik. Dimensi ini mencakup dari peraturan pemerintah, dari tingkat lokal, negara bagian, dan federal, bahkan internasional. Nah, kegiatan politik ini dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan, baik mendukung maupun menghambat. Lalu yang keenam ada dimensi natural. Dimensi ini mencakup semua elemen yang terjadi secara alamiah di bumi, dari tanaman, hewan, bebatuan, dan sumber daya alam seperti udara dan air. Contohnya dari kasus sekarang, ada pemanasan global yang disebabkan dari bahan bakar minyak bumi. Oleh karena itu, ada beberapa organisasi yang sudah menciptakan ataupun memproduksinya secara ramah lingkungan. Lalu, di sini akan membahas tentang
the organization-environment relationship atau hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Ketidakpastian lingkungan merupakan persepsi terhadap lingkungan daripada kondisi aktual ketidakpastian lingkungan dari Shenhao dan Morris tahun 1986. Dan menurut Millikan 1987 dalam pasla, ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Contohnya adalah di sini ada Costco yang harus berurusan dengan ribuan faktor di lingkungan eksternal yang menciptakan ketidakpastian lingkungan. Lalu juga ada Disney yang harus kehilangan banyak pelanggan channel TV-nya, namun penghasilan dari film Star Wars-nya yang berhasil. Nah, karena perubahan lingkungan dapat terjadi secara tidak terduga, para manajer harus memindai bisnis untuk mengetahui perubahan lingkungan baik yang halus maupun dramatis, atau dengan cara strategic issue yang dimana kekuatan dapat mengubah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Semakin meningkatnya perubahan lingkungan, maka isu-isu strategis akan lebih sering muncul. Manajer menggunakan beberapa strategi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Yang pertama adalah menggunakan business intelligence. Di sini ada penjelasan tentang boundary spanning, yaitu tentang menghubungkan dan mengkoordinasikan organisasi dengan elemen kunci lingkungan eksternal, salah satu bidang rentang batas. Salah satu contoh dari boundary spanning ini adalah penggunaan business intelligence atau intelijen bisnis, yang merupakan hasil dari penggunaan perangkat lunak yang canggih untuk mencari data internal dan eksternal untuk menemukan pola tren dan hubungan yang mungkin signifikan. Segmen intelijen bisnis ini paling cepat berkembang adalah analisis data besar. Lalu ada influence the environment. Nah, influence the environment ini adalah bagaimana cara organisasi bisa mempengaruhi lingkungan dan menjangkau batasan-batasan yang ada di lingkungan eksternal. Contohnya ada dari perusahaan General Electric yang menghabiskan lebih dari $39 juta AS per tahun untuk melobi politik guna mempengaruhi pejabat pemerintah agar mengambil tindakan yang secara positif mempengaruhi kinerja bisnis dari perusahaan. Nah, pelobi politik G ini menjangkau batasan-batasan yang ada di lingkungan. Lalu yang ketiga ada merger. Merger ini merupakan upaya organisasi untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Nah, merger ini merupakan dua atau lebih organisasi bergabung menjadi satu. Salah satu contohnya adalah perusahaan Indonesia yaitu Gojek dan Tokopedia yang merger menjadi Goto. Lalu ada joint venture atau program strategis aliansi oleh dua organisasi atau lebih. Contohnya adalah PT Nestle dengan Indofood pada tahun 2005 merupakan hasil perusahaan patungan antara PT Nestle Indonesia dan PT Indofood CSB Sukses Makmur Tbk. Tujuan dari adanya sistem kerjasama berbentuk joint venture tersebut yaitu meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurmila Putri. Saya akan menjelaskan tentang internal environment. Lingkungan internal tempat manajer bekerja mencakup budaya perusahaan, struktur organisasi teknologi produksi, dan fasilitas fisik. Dari semua hal tersebut, budaya perusahaan muncul sebagai hal yang sangat penting bagi keunggulan kompetitif. Next. Terdapat dua level budaya dalam perusahaan, yaitu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat bisa meliputi artefak such as dress, office layout, symbols,
slogan, dan seremonis. Untuk bagian yang tidak terlihat, terdapat dua bagian, yaitu expressed value, such as the penny idea and the happy way. Yang kedua, underlying assumption and deep beliefs, such as people here care about one another like a family. Next. Di bagian simbol, simbol adalah suatu objek, tindakan, atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada orang lain. Simbol dianggap sebagai bahasa nonverbal yang kaya dengan jelas menyampaikan nilai-nilai penting organisasi mengenai bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi nonverbal sendiri juga adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Next. Selanjutnya ada cerita atau stories. Sebuah cerita adalah narasi berdasarkan peristiwa nyata yang sering diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Cerita memberikan gambaran yang membantu melambangkan visi dan nilai-nilai perusahaan serta membantu karyawan mempersonalisasikan dan menyerapnya. Next. Berikutnya ada pahlawan. Mencontohkan perbuatan, watak, dan sifat budaya yang kuat. Pahlawan adalah panutan yang harus diikuti oleh karyawan. Pahlawan dengan warisan yang kuat mungkin terus mempengaruhi suatu budaya bahkan setelah mereka tiada. Pahlawan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang dapat memotivasi dan menyemangati karyawan dalam suatu organisasi. Next. Berikutnya ada slogan. Slogan adalah frasa atau kalimat yang secara ringkas mengungkapkan nilai utama perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan slogan atau ucapan untuk menyampaikan makna khusus kepada karyawannya. Nilai-nilai budaya juga dapat dilihat dalam pernyataan publik tertulis, seperti pernyataan misi perusahaan atau pernyataan formal lainnya yang mengungkapkan nilai-nilai organisasi. Next. Berikutnya ada upacara. Upacara adalah kegiatan terencana pada kegiatan khusus yang dilakukan untuk kepentingan penonton. Manajer mengadakan upacara untuk memberikan contoh dramatis nilai-nilai perusahaan. Upacara adalah acara khusus yang memperkuat pencapaian yang dihargai, menciptakan ikatan di antara orang-orang dengan memungkinkan mereka berbagi peristiwa penting, dan mengurapi serta merayakan para pahlawan. Next. Type of culture atau tipe budaya. Lingkungan eksternal mempunyai pengaruh besar terhadap budaya internal perusahaan. Budaya dapat sangat bervariasi antar organisasi. Namun organisasi dalam industri yang sama seringkali menunjukkan karakteristik budaya yang serupa karena mereka beroperasi di lingkungan yang serupa. Kemudian ada 4 tipe dari budaya. Yang pertama ada adaptability culture, involvement culture, achievement culture, dan consistency culture. Budaya adaptabilitas. Budaya adaptabilitas muncul pada lingkungan yang memerlukan respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Banyak perusahaan teknologi dan berbasis internet, seperti Tupmogul, menggunakan jenis budaya adaptabilitas seperti hanya banyak perusahaan di industri pemasaran, elektronik, dan kosmetik, karena mereka harus bergerak cepat untuk merespon perubahan lingkungan yang cepat. Next. Next. Oh, udah ya. Budaya keterlibatan menekankan fokus internal pada partisipasi karyawan untuk
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan lingkungan. Budaya ini sangat menjunjung tinggi pemenuhan kebutuhan karyawan dan organisasi, mungkin dicirikan oleh suasana kekeluargaan yang penuh perhatian. Selanjutnya ada budaya konsistensi. Kategori terakhir dari budaya. Budaya konsistensi menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensi untuk lingkungan yang stabil. Mengikuti aturan dan berhemat sangat dihargai. Dan budaya mendukung dan menghargai cara-cara yang metodis, rasional, dan teratur dalam melakukan sesuatu. Masing-masing dari 4 kategori budaya ini bisa sukses. Selain itu, organisasi biasanya memiliki nilai-nilai yang termasuk dalam lebih dari satu kategori. Selanjutnya untuk bagian Shaping Corporate Culture for Innovative Response akan dilanjutkan oleh Hasna. Shaping Corporate Culture for Innovative Response adalah membentuk budaya perusahaan untuk dapat merespons secara inovatif. Pemimpin terkemuka mengutip budaya organisasi itu sebagai mekanisme yang sangat penting dalam merekrut karyawannya. Memotivasi juga mempertahankan karyawannya yang berkompeten. Budaya perusahaan juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya organisasi yang memungkinkan adanya pembelajaran dari lingkungan luar yang menantang atau krisis organisasi. Lalu ada managing the high performance culture di kuadran A, yaitu memberikan sedikit perhatian pada nilai-nilai atau hasil bisnis dan kemungkinan tidak akan bertahan lama. Lalu di sini ada kuadran B, yaitu sangat fokus untuk menciptakan budaya kohesif yang kuat, tetapi mereka tidak menghubungkan nilai-nilai organisasi secara langsung dengan tujuan dan hasil bisnis yang diinginkan. Lalu ada kuadran C, nilai kerjanya rendah dan nilai budayanya juga rendah. Manajer tidak memenuhi target kinerja atau tidak juga menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Lalu ada kuadran D, nilai kerja yang rendah namun nilai budayanya yang tinggi. Di sini manajer tidak memenuhi target kinerja tapi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Di sini ada cultural leadership. Cara utama para manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun budaya yang berkinerja tinggi adalah melalui kepemimpinan budaya. Para pemimpin budaya mempengaruhi budaya dalam 2 bidang utama, yaitu adalah pemimpin budaya menjelaskan visi budaya organisasi yang dapat dipercaya oleh karyawan. Pemimpin mendefinisikan dan mengomunikasikan nilai-nilai utama yang diyakini dan akan menjadi pegangan karyawan. Nilai-nilai tersebut terkait dengan misi yang jelas dan menarik atau tujuan yang utama. Lalu yang kedua adalah pemimpin budaya memperhatikan kegiatan sehari-hari yang memperkuat visi budaya. Pemimpin memastikan bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan sesuai dan memperkuat nilai-nilai. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, jadi pemimpin budaya menjalankan apa yang mereka bicarakan. Lalu di sini ada kesimpulan tentang high performance culture, lalu manager create, dan cultural leaders. Terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.